Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih deres kita. Nah, kemarin sudah sampai ayat 91 surat Ali Imran. Dalam surat ini menggambar, dalam ayat ini Gusti Allah memponis, yang memponis itu Gusti Allah ya. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Ponisnya Gusti Allah sinten mawon. Nah, kalau diartikan kitanya innalladzina kafaru sinten mawon tiang niku dalam kondisi kafir dan mereka mati dalam kondisi kafir, maka falayyuk bala. Nah, seolah-olah ditegaskan falayyuk bala, pasti. Nah, itu tadi kafanya itu bisa diartikan pasti selamanya. Orang itu ora bakalan selamat sekalipun dia ngeles kan, ngeles palayuk balamina. Jadi ngelesnya apa ya? Milul ardi dahaba walawif tadabi. Ngelesnya itu Gusti balekno kula teng dunya, kula sanggup nebus bumi dengan segala isinya itu disulap menjadi emas. Artinya nebus awakmu kok saking saking getune, saking abote menerima siksa. Ngerti ngono ya aku tak balik mah Gusti. Bahkan lahum azabun alimun, bagi orang tersebut diponis mendapatkan siksa yang menyakitkan. Siksa itu ya mesti menyakitkan Bu nggih. Gak ono siksa gak menyakitkan. Cabuti kukunya nang dunya ae kan kaploi, cabuti kukunya ya kan, diinjak meja macam-macam. Itu baru diperiksa kadang-kadang supaya ngaku. Wa malahum min nasirin, dan tidak ada seorang pun dan yang akan menolong. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita ini ya, yang nolong kita tuh apa? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang nolong tuh ya amal kita sendiri. Nah, oleh karena itu dilanjutkan. Ini masuk juz baru, juz 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lang, jadi di sini menggunakan lan juga. Lan itu mempunyai arti selamanya. Nah, jadi ya, selamanya ora bakal, tapi ora bakalan. Tidak, artinya lan itu selamanya tidak akan mendapatkan. Nala ya nalu itu mendapatkan, nail, makanya ada nailul. mendapatkan apa? Albirro ya, sesuatu yang berhubungan dengan pahala,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ponis juga ponis juga ini ya, ponis kepada siapapun, termasuk kepada kita semua. Yang dimaksud bir itu bukan bir bintang, Bu. Bir sawabahu, tegese ora bakal mendapatkan pahala. Bentuknya pahala dari Gusti Allah nopo wahwa utawi sibir iku al jannatu swarga. Itu pasti ada nikmat. Kan dunia itu kan hanya dua, nikmat dan tidak nikmat, sehat dan sakit. Itu kan ya, itu aja itu makan enak kalau makan ora enak ya. Makan saya tadi malam menikmati makan enak dengan bapak makan steak, Bu. Wah, enak steak. Nah, steak pakai nasi lagi. Wah, mana saya makan steak pakai nasi. Gitu. Ya itu. Babang itu makan steak pakai nasi. Ya kalau cerita steak itu gandengannya ya kentang goreng ya, Bu nggih. Kemudian wortel ditabuncis. Nah, itu. Menghibur, katanya menghibur diri daripada ngamuk terus dihibur. Astagfirullahaladzim, dihibur supaya pikirannya rodok ngepres ya, dari tegangan. Jadi enak nang dunia saja ya. Tapi dunia ini ono syarate, enak nalikane sehat nggih. Ono syarate, dan sehat itu ternyata mahal. Nah itu. Sekarang alhamdulillah, jadi apalagi sekarang dengan kesakitan dibisniskan itu, sekarang tuh sakit tuh dibisniskan, Bu. Makanya sekarang lebih banyak rumah sakit daripada ya. Dan rumah sakitnya sekarang ini juga apa namanya, kalau orangnya dianggap tidak punya duit ya banyak diklelerkan walaupun ditanggung oleh BPJS. Masih ada aja berita pengkeleleran orang sakit. Ya, mudah-mudahan kita sehat. Makanya kita selalu berdoa ya, Allahumma ini as'aluka salamatan fidin wa fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Memang kita tuh maunya sing enak-enak saja. Malam steak, pagi pecel. Atau rawon papangat, nah kan maunya enak. Apa rawon nguling? Nah, sekarang rawon nguling itu yang enak tinggal di Malang, Bu. Selain di Malang tuh rasanya sudah beda semua. Nah, ya. Jadi jenengan. Nah, maka monggo kalau jalan-jalan ke Malang itu. Ya di kotanya, Bah. Nah, jadi bukan di lan tanalul birro. Jadi selamanya orang itu ora bakalan memperoleh pahala saking Gusti Allah hatta ada hatanya, hatta tungfiku mimma tuhibbun. Selagine orang itu, selama orang itu tidak mau menginfakkan atau mau mensodakohkan. Jadi artinya orang itu pasti memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu berinfak, bersedekah. Sedekah apa? Mimma tuhibbun, barang-barang yang kita senengi. Pun ngantos jenengan nyukani tiang sudah mambu. Makanya kalau mau sedekah bareng-bareng, ayo sarapan pagi di rawon papangat. Nah, karena jam 6 sudah buka, ya mumpung bulan poso. Wah itu baru. Ya, itu. Saya tuh ada kiai di Semarang, Bu. Setiap pagi senengnya ditamoni bengi, senengannya itu. Ya. Jadi kalau tamu itu datang tuh sudah disiapkan rumah kosong. Nanti kalau kamu datang ya harus malam. Nah, biar enak. Habis subuh jamaah dia memang langsung menjamu semua tamunya itu. Dan yang ngeladeni itu kiainya ngeladeni, Bu. Jadi kiainya itu gak mau tidak meladeni. Ya, saya pernah berapa kali silaturahim itu luar biasa. Ada orangnya. Jadi dia itu berprinsip setiap pagi jangan sampai tidak melakukan sodakoh.
Nah, kalau tidak ada tamu, konon ceritanya dia jalan-jalan bawa uang, ya uangnya bukan recehan Bu, keliling ya, di sekitar jalannya itu untuk apa ngaweni tiang-tiang sing ada yang jadi sodako. Ya kan enak pagi-pagi ciluwe si durung sarapan, bisa sarapan. Hatta tungfiku mimma tuhibbun. Jadi sadurunge wong itu sampai ya, jadi hatta itu sampai orang itu mau berinfak, mau bersodakoh sesuatu yang dia sendiri seneng gitu loh. Mawai baju ya, bukan baju layak pakai, bila perlu belikan yang sama dengan yang pakai jenengan. Makanya ketika kita zakat fitrah nanti Bu, upayakan zakat fitrah itu nilai beras yang kita zakat fitrahkan itu serupa, sejenis dengan beras yang kita makan. Makannya bengawan, zakat fitrahnya IR, ya gak cocok. Terus pernah dengar Bu beras IR? IR itu dulu International Rice, itu dulu ketika kita tahun 70-an itu mau mengadakan namanya revolusi pangan. Konon yang memproduksi IR itu Filipina. Tahun 70-an mesti ibu-ibu yang tahu di desa hidup tahun 70-an itu diperkenalkan namanya IR. Dan IR itu nasinya cepat panen karena cuma 3 bulan 10 hari, mung nasinya pro nggih. Atos bisa, yang penting cepat panen ya, karena ditopang oleh namanya urea, pupuk urea. Nah, ternyata sekian puluh tahun setelah tanah-tanah kita selalu dipupuk urea, tingkat kesuburannya berkurang. Akhirnya kalau ingin subur selalu doping. Akibatnya sekarang banyak makanan-makanan yang ditanam dari tanaman-tanaman itu terlalu banyak doping obat-obatan kimia. Nggih, apakah pestisida. Dulu itu nang desa pingin iwak itu ya nang sawah itu kuat lah, namanya wader pari. Makanya karena namanya wader pari. Ya. Tuh. Nah, sekian. Nah, akhirnya sekarang kembali makanan organik ternyata lebih mahal daripada makanan yang ditanam oleh melalui pupuk-pupuk kimia. Nah, jadi mimatu hibbun itu Bu, ya, ternyata sekarang ini harus beli baju yang podo lah, arep ngawai tonggo itu, jangan baju bekas yang sudah sobek dijahitno baru dekekno. Kalau mau beli, saya pilihin iki nang deloken iki nang lemariku, sampean pilih sing ndi. Wah, kalau bisa seperti itu. Kalau bisa daripada numpuk-numpuk, nah biar jenengan dibelikan lagi oleh bapaknya. Rata-rata ibu-ibu itu kalau gak satu lemari itu gak puas. Survei bisa membuktikan itu Bu. Kalau gak satu lemari itu di rumah itu gak puas. Wong sudah satu lemari masih bilang aku gak duwe baju. Enggak, mau mendatangi undangan. Iya, jadi setiap ada kondangan apalagi yang undangku, waduh ini teman biyen itu harus yang padahal istri itu sebetulnya kalau ingin bajunya menjadi baju mengantarkan ke sorga, kalau ingin make upnya mengantarkan ke sorga, ya dipakai ketika berias untuk meladeni suaminya. Tapi kita kewalik nang kondangan, wah wangi, bahkan nang bojone saka dapur masih baju, ya bahkan baju tidur yang iya kalau robek-robek ya, akhirnya bapak sarungnya. Alhamdulillah, itulah makanya ada hak-hak berumah tangga yang harus kita penuhi supaya
jelalatan bapaknya ini terobati. Jadi kalau bapaknya jelalatan terus berarti di rumah tidak ada produk-produknya, ya, tidak ada qurratu a'yunnya hilang. Badus apa dipakai, mari ngono gak adus pisan. Astagfirullahaladzim. Mari ngono pingin masuk surga. Padahal surganya ibu-ibu itu sederhana sebetulnya. Taat kepada suami dengan sepenuh hati. Nah, itu sudah surga. Jumatan, coba bayangkan, jenengan enggak wajib Jumatan, kan wajib sholat zuhur. Tapi kalau ingin dapat pahala Jumatan suaminya, tinggal begitu datang suaminya dari Jumatan, tinggal ditawari di kasur, di dapur, apa di sumur. Ya. Artinya jadi siapkan minum 1 gelas saja, itu sudah luar biasa. 1 gelas saja menyiapkan minum suaminya datang Jumatan dari masjid, wah itu surganya sudah luar biasa. Tapi kadang-kadang jarang. Sekarang sudah sibuk karpe dewe. Juga dewe Pak, setuwe. Mimma tuhibbun itu memang berat untuk mengamalkan, mempraktekkan, melakukan sesuatu ya, nah ini diartikan tuhibbun itu min amwalikum, tegese seko harta benda panjenengan semua ya. Jadi ada yang mentafsiri lebih jauh, kalau Gusti Allah karena hub itu menunjukkan harta yang memang harta itu berkah dengan cara-cara yang yaitu jangan sampai makanan sudah basi, buah-buahan sudah setengah bosok baru dikekno. Ada juga orang itu Bu yang oleh Gusti Allah diuji, dikirimi makanan macam-macam, tapi kadang-kadang gak iling tonggone, gak iling ngono sampai bosok dibuang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau sudah seperti itu, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa malan napa mawon. Nah, kalau di sini lan napa mawon. Jadi apa saja artinya itu. Tungfiku kang nafakoh akan sira kabeh ya, mensodakohkan sira min syai'in dari segala sesuatu. Nah, min itu merupakan penjelasan dari kata ma, Bu. Jadi ma itu artinya sifatnya umum, dan makanya bisa kita katakan apa saja atau segala sesuatu yang kamu infakkan, apa saja. Yang penting jangan menginfakkan istrinya, Bu. Mimma tuhibun, kalau gitu istri yang saya cintai tak infakkan, ya enggak boleh. Atau suami yang sangat sayangi tak infakkan. Boh, kalau bapak-bapak kepinginnya seperti itu. Acak istri menginfakkan suaminya untuk wanita lain. Bapak-bapak semaunya seperti itu. Kapan suami istri saya mau menginfakkan saya untuk yang lain? Ya kabur. Wa ma tungfiku lan napa mawon, apa saja, makanya karena dengan min syai'in, dan apa saja yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan ya, fa innallaha, maka satune uta Gusti Allah bihi kalawan ma tungfiku iku alimun moho sumer payujazi, tegese bakal bales sinten Gusti Allah alaihi ing atase maka gak ada yang rugi, Bu ya. Makanya sekecil apapun juga boleh, sekecil apapun, sedih apapun yang kamu infakkan itu pasti Gusti Allah nginawaru nyumerapi. Nah itu gak rugi, buatan rugi, Bu, buatan rugi ya.
Jenengan pun boten, karena insyaallah as-shadaqatu bahkan tatmaul bala. Makanya kadang-kadang ada kok ini kena apa kok koyo apes uripe gitu. Ini kena musibah, kesandung. Oh ya, tiba nang jedinge tiba, nang omahe kesandung kursi tiba. Coba kemudian ya apa kayak nasibe kok koyo-koyo itu. Ya, ada yang biasanya kalau minta nasihat kepada para kiai, oh awakmu akeh sing akeh sedekah wae. Anake ya disodakoi ibu nggih. Jenengan kalau masih punya anak masih dalam proses pendidikan, itu wong tuane ya niat bayar itu untuk biaya anak itu ya niati nyodakoi anaknya biasa. Ojo sampai jenengan medit untuk pendidikan anak ya. Kalau panjenengan hitung-hitungan untuk pendidikan anak biasanya nah itu rada repot kemudian. Karena Gusti Allah itu sudah ini dan saya bisa ini tuh ya ketika saya itu kebetulan kan bukan lahir dari orang yang serba cukup. Jadi memang ada saja rizki untuk itu. Tapi bila perlu karena apa? Alala tanalal ilma ila bisitatin katanya Imam Az-Zarnuzi yang ngarang Ta'lim Muta'alim ya. Jadi ketika kita punya anak ya, salah satu dari 6 perkara itu yaitu bagaimana kita mau memberi infak, mau membelanjakan untuk kepentingan anak. Makanya biasanya mujur habisnya sekolah kok Gusti Allah memudahkan, nyambut damele gampang, jodohe yo cepat, kemudian uripe tenang. Itu kan bagian dari peran orang tua ketika memperlakukan dan membiayai anaknya. Rizkinya orang tua juga halal sehingga tidak malati tangan anak, tidak mewarisi kena narkoba. Coba jenengan titeni itu anak-anak yang kena narkoba, yang kena itu, yang mursal, ya perlu di mimatu hibbunnya itu perlu dipertanyakan. Tanalul birronya itu albir dan tuhibnya itu perlu hub dan birnya ini perlu dipertanyakan. Pak Inna Waha Gusti Allah. Karena Gusti Allah tuh gak kena di ini gak kena dibujui Gusti Allah. Gusti Allah gak kena di ini, gak kena ditipu Gusti Allah ini. Jangankan yang ketomoto nopo mawon ing dalam kerenteg ati kita Gusti Allah pirsa. Inna wa ya'lamu ma fis sudur. Akan ada makikal ayat-ayat seperti itu kuatah dalam Al-Qur'an. Termasuk fa inna wa bi alimun. Dohiron wa batinan itu podo kali Gusti Allah. Sport alias sami. Wa nazala lama qolal yahudu. Nah, beda ayat sini Bu, sudah selesai itu ayat 92. Selesai payuzazi alaihi koma titik. Wa nazalalan tumurun lama kola tatkala ngomong ngendika ya gak usah ngendika lah ngucap sapa al yahudu orang-orang Yahudi inna katazumu annaka ala millati Ibrahima. Dia mengira bahwa setune sira itu mengira bahwa dia itu pengikut Nabi Ibrahim pengikut agama Nabi Ibrahim, tetapi wa kana la yaqulu luhumal ibili wa albanaha. Nah, orang-orang Yahudi itu ngakunya pengikut agama Nabi Ibrahim tetapi layak kulut luhumal ibili. Jadi dia mengharamkan makan daging unta. Jadi daging unta itu halal Bu. Wa albanaha lan minum susu unta. Masih ingat nggak Bu namanya Muammar Gaddafi? Muammar Gaddafi itu kan ketika ke Indonesia untanya dibawa untuk minum susu unta yang langsung diperas dari unta langsung. Kan sampai ketika ke Indonesia itu unta yang biasa diperas susunya itu dibawa. Kan pernah heboh toh? Ya, tahun berapa itu? Ya. Jadi cerita-cerita itu masih ingat di saya Bu. Jadi alhamdulillah ternyata ingatan saya masih rada normal ya. Jadi kelalian apa jadi itu pernah heboh kan kita sampai dimuat di koran ya, bahwa Muammar Gaddafi
datang ke Indonesia membawa untanya dan tidurnya itu di kemah, nggak mau di hotel. Kemudian Gusti Allah mengingatkan kullut ta'ami kana hilal libani Israila illa ma harrama Israilu. Kullut ta'ami utawi sekabehane panganan apa saja, makanan apa saja, kana iku ono apa si panganan ono iku hilan halal. Halal untuk siapa? Libani Israila. Makanya Bani Israil itu terkenal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, bismillah. Alhamdulillah, ini juga susu unta, Pak. Nih, alhamdulillah. Tapi untanya unta bunyinya beda. Kalau sapi kan. Jadi orang Bani Israil itu pernah berani, makanya hati-hati ya, berani menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan. Oleh karena itu oleh Gusti Allah ditegur, ini teguran ya termasuk kepada kita. Jadi kita ini jangan coba-coba memakan sesuatu yang haram atau tidak memakan sesuatu yang halal. Makanya halal dan haram itu bisa dilihat dari tiga sisi. Satu zatiyahnya. Jadi Gusti Allah itu sudah memberi warning. Halalan thayyibah itu ada beberapa indikator. Bahasa kerennya kan indikator. Jadi satu ya indikatornya itu zatnya. Nah, zatnya itu adalah segala sesuatu yang oleh Gusti Allah tidak dilarang. Jadi karena Gusti Allah itu hanya terbatas melarang makanan, jenis makanan itu. Kalau tidak ada larangan boleh itu artinya angsal dimakan. Yang kedua sababiyah. Nah, sababiyah ini kaitan dengan proses mendapatkan dan proses mengolah. Makanya sekarang ini saya sedang menggalakkan dengan teman-teman itu bagaimana proses olahan makanan itu apakah bisa dijamin halal atau tidak. Sababiyah. Yang ketiga, karena faktor individu seseorang. Contohnya kalau panjenengan ini kalau makan belut langsung gulung kuming, muntah, kemudian sakit, maka belut itu bagi jenengan haram. Kalau memang karena kondisi seseorang untuk ketika berhadapan dengan jenis makanan tertentu, minum. Jadi al-at'imah wal ashribah itu, walaupun nanti di surat Ali yang lebih jelas itu dalam surat ini Al-Maidah itu kan artinya panganan, rampadan. Nah perlu diperhatikan ibu. Yang saya titip itu ibu-ibu terutama untuk sababiyahnya, memproses makanan itu agar betul-betul bagaimana cara mengolahnya itu supaya tidak kecampuran najis. Kalau mutan najis ini berat juga, sebab sama haram. Jadi walaupun gara-gara nilak setitik rusaklah sayuran wajan, ya kan? Nah, makanya hati-hati cecek makan. Itu sababiyahnya itu. Cara sebelum dimasak dicuci dulu. Nah, telur terutama. Ya, saya lihat kalau kita beli martabak, beli nasi goreng, ya kan? Nah, kira-kira telurnya dicuci di siapa orang? Nah, itu. Makanya kalau ulama dulu bukan ini itu makanan tuh dijaga betul. Makanya ada istilah wirai. Kalau kita sekarang wirainya diganti dengan wareg. Daging ayam. Kira-kira ketika habis disembelihnya itu bagaimana
cara membersihkan dari kotorannya dan dari darahnya. Nah kalau di pasar kadang-kadang ininya aja, kalau monokromo dulu saya tahu tulisannya cet sedikit ya. Nah, apakah memenuhi persyaratan penyembelihan atau tidak? Makanya sekarang itu ada namanya kursus Julaiha, juru sembelih halal. Justru pertama kali Julaiha itu dilakukan oleh teman-teman dari ITB, dari Masjid Salman ITB. Makanya saya berharap di masjid ini juga nanti dikembangkan, ada kursus Julaiha, juru sembelih halal. Itu. Pisaunya seperti apa, kemudian sambil menyembelihnya bagaimana, terus urat-urat yang harus putus itu di leher binatang itu urat apa saja jenisnya. Jadi kita ini, saya berharap masjid ini jangan hanya seperti yaitu hanya untuk sholat. Jadi upaya untuk literasi kepada umatnya. Kalau ngajinya sudah bagus, alhamdulillah ini baik anak-anak. Tapi untuk pengembangan hal-hal yang lain seperti kursus memandikan mayit. Jadi ibu-ibu itu suatu ketika harus ada bagaimana terampil memandikan mayit. Terutama ibu-ibu yang sudah pensiun ya Bu Dirun, nah, gimana terampil menaikkan mayat. Jangan wah ono mudin wedo ya, kalau mudin wedonya gak ono pas pergi apa mayit nunggu mudin moda dijemput dulu, ono tetangganya meninggal, tahu-tahu mudinnya sedang jalan-jalan ke Tuban, masa nunggu mudinnya sedang ke Tuban. Saya di beberapa tempat di perumahan-perumahan itu sudah ada kursus. Saya tempo hari itu di daerah Sidoarjo itu begitu ada orang meninggal dunia, ibu ilmu PKK-nya itu sudah terampil. Ya. Di kita enggak, kadang-kadang PKK itu hanya untuk bicara arisan. Ya kalau lumayan lah, kalau toga tanaman obat namanya ya udah lumayan lah. Tetapi kalau ngerumpi, nah itu sing repot, nah itu. Atau arisannya seperti arisan yang dimuat jadi sinetron atau jadi TV, ya, cari brondong, kan repot. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ngoten Bu nggih, tolong monggo, mau bapak-bapak juga begitu, mulai terampil memandikan mayat seperti apa. Nah, suatu ketika umpamanya terutama mayat suaminya, mayat anak-anaknya kepada orang tuanya, ya. Jadi harus terampil ya. Cara menyucikan seperti apa, akhlak menyucikan mayit seperti apa. Jadi jangan sampai aibnya mayit diomong, aku mari nyucikan, si mari cuta atau saya ini tuh wong itu ngene lah, gak boleh. Rahasia-rahasia, ada rahasianya memandikan mayit itu. Di samping terampil juga rahasia-rahasia yang terkait dengan kondisi si mayit itu ojo sampai bocor. Jadi makanan juga begitu, cara menyucikan najis seperti apa. Nun sewu, ini makanya tempat-tempat kuliner itu kalau tingkat menyucikannya hanya pindah dari timbo ke timbo. Nah, makanya kalau kita jalan-jalan di negara-negara maju ya itu tempat-tempat kuliner itu ya alhamdulillah dulu Bu Risma itu mau menyediakan tempat-tempat kuliner, tapi kadang-kadang ya pedagangnya ini, makanya saya mikir juga ini gimana itu tempat pedagang-pedagang di depan masjid kita ini, kalau kita ada tempat, ada spis yang khusus untuk itu tempat-tempat kuliner, supaya apa, supaya cara menyucikan piring-piring bekas makan konsumennya, kemudian makanan yang mau diolahnya betul-betul jaminan halalan thayyibahnya. Jadi tadi yang banyak itu karena sababiyah. Jadi ada namanya dari undang-undang, kita sudah punya undang-undang Bu, undang-undang nomor 33 tahun 2014. Undang-undang jaminan produk halal. Nah, itu. Dan negara itu memberi toleransi sampai 17 Oktober 2024. Ya, jadi saya berharap di mana-mana sedang saya kampanyekan masjid ini harus menjadi tempat tempat ekosistemnya tentang pembinaan produk halal. Nah, itu.
itu berat. Jadi kalau bapak sekarang sudah banyak itu ya, ini ada itunya itu. Sebab kalau nanti setelah 17 Oktober 2024 semua makanan dan minuman yang beredar di negara kita tidak ada sertifikat halal dan label halalnya, itu akan berurusan dengan hukum. Makanya kan ada ini, ada ya memang ini apa namanya ya memang prinsip ya, karena kullu lahmin nabata min haromin fanaru au labi. Kullu lahmin, setiap sel yang tumbuh di dalam jasad kita, padahal sel tumbuh itu di kita tuh regenerasinya kan 60 hari sekali ya. Itu kullu lahmin nabata min haromin, tumbuhnya itu dari suplai nutrisi, gizi dan vitamin yang haram, panaru aulabi. Maka sel itu mengantarkan kita masuk neraka. Ya, artinya uripe ya lagena jadi ada termasuk ya, makanya kita nanti dilacak sekarang minyak gorengnya seperti apa, alat-alat goreng, penyimpanan bahan bakunya seperti apa, ada ininya itu, ada SOP untuk bisa. Bahkan sekarang ini kita punya namanya lembaga pemeriksa halal. Alhamdulillah UIN Sunan Ampel sudah legal menjadi lembaga. Jadi untuk bahan-bahan yang ada unsur kimiawi yang atau ada unsur-unsur ekstrak dari barang-barang yang meragukan, itu ada titik-titik, oh ini ada campuran babinya ini. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai dikembangkan seperti itu. Ya mudah-mudahan ya dalam rangka menjamin ya bagaimana doa kita mau diterima sementara pakaianmu dari barang haram itu, makananmu yang kamu makan barang haram, kan ada hadisnya seperti itu. Ya alhamdulillah negara kita sudah punya namanya undang-undang jaminan produk halal, dan ada lembaga yang menangani khusus di bawah Kementerian Agama namanya BPJPH, Badan Jaminan Produk Halal. Jadi saya katutan terus Bu dalam hal ya alhamdulillah dari sisi sebagai trainer saya lulus trainer untuk pendidik proses produk halal, katutan. Makanya nah kenapa kita harus peduli terutama orang tua untuk mensuplai nutrisi kepada anaknya, kepada cucunya, atau untuk yaitu tadi untuk sodakoh kepada tetangganya, umpamanya hasil colongan disodakohkan ya podo wae. Nah, kulut to'ami kana hilal libani Israil illa ma harrama, angin kecuali angin kejobo barang harrama kang wis ngaramaken sapa Israilu, yaitu Nabi Yakub. Memang ada suatu ketika Nabi Yakub, mbahnya dari Bani Israel, yaitu. Tetapi ala nafsihi, mengharamkan barang itu untuk dirinya Nabi Yakub. Wahwa utawi ma harrama Israilu ala nafsihi, ay al ibilu tegese unta. Unta yang bagaimana? Unta yang sedang sakit, lama hasolalahu irkun nasa ya. Bil fathi wal qasri panazaro, kemudian Nabi Yakub itu nadar, nah unta iki sakit, aku ora bakalan mangan dagingnya kalau disembelih. Jadi namanya sakit binatang, sakit ternak itu bukan hanya sekarang PMK saja, Bu. Konon sekarang PMK di Jawa Timur sedang merajalela lagi katanya. Apa? Penyakit mulut dan kuku. Nah, kalau ini enggak, sakitnya sakit linu-linu katanya. Kalau menurut tafsirannya, untanya Nabi Yakub ini sakit, kemudian dia menadar, aku ora bakalan apa namanya? Ya sebetulnya ini ungkapan empati terhadap binatang, sakit kok disembelih. Makanya muncullah namanya dokter hewan. Itu.
Nah, kalau ketika binatang itu sakit kemudian disembelih, aku ora bakal mangan daginge, ya katanya Nabi Yakub, kecuali tetapi itu sebatas salah satu ekor unta yang sakit, ya. Nabi yang miliknya Nabi Yakub, kebetulan beliau bersumpah, bernadar, ora bakalan disembelih, ora bakal makan atau ora bakal makan daging unta yang sedang sakit ini, gitu loh. Itu ceritanya itu, ya. Min qabli an tunazzalat Tauratu. Saatnya pengharaman Nabi Yakub kepada untanya yang sakit itu sebelum turunnya Taurat. Tetapi setelah turunnya kitab Taurat tidak ada larangan apapun terhadap daging unta dan susunya. Ini ayat yang ada asbabun nuzulnya seperti ini, yang ada sababun nuzulnya seperti ini, jangan kita anggap bahwa kan ayat itu berhubungan dengan sababun nuzul zaman iku. Tapi gak boleh, sebab apa? Yaitu seperti yang sampaikan kemarin, al ibratu bi umumil labdi la bi hususi sababi. Ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an itu berlaku sesuai dengan teks dari Al-Qur'an itu, sesuai dengan nas dari Al-Qur'an itu, sesuai dengan bunyi dari ayatnya seperti itu. Makanya dari bunyi ayat-ayat ini muncullah namanya hukum-hukum ahkamul Quran. Ini hukum memakan barang halal, ya halal. Hukum memakan barang yang diharamkan, ya haram. Aja sampai latal biksul haqqa bil batil dan macam. Ngoten ceritanya. Wazalika bada Ibrahima walam takun ala ahdihi haroman kama zamu, ya. Seolah-olah mereka tuh yaitu jadi dalam prinsip dalam beragama itu jangan menduga-duga karpe dewe. Karena agama itu sudah ada patokan dan panduannya jelas. Ojo duga-duga karpe dewe. Oh ngene ya ngene. Ojo ngono yang ngono tapi ojo ngono, ya. Nah, ketika Bani Israel itu rewel dan cerewet, kul maka katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad lahum maring orang-orang Yahudi faktu bit Taurati fatsluha. Sekarang begini aja lah, kamu itu ojo ngereko-reko, wocen ae opo yang sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat. Yang kamu sendiri membacanya wocen ae kitab Taurat saiki. Awakmu ojo sampai apa. Yaitu tadi seperti apa yang sudah disampaikan kemarin, sebetulnya orang kafir kepada Nabi Isa, kafir kepada Nabi Musa, ditambah lagi kafir kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal sebetulnya apa yang ada di dalam Al-Quran ini juga kalau mereka mempelajari secara sungguh-sungguh juga dijelaskan di dalam kitab-kitab sebelum. Selama kitab itu kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belum dirubah-rubah, belum direka-reka, pasti apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak akan berbeda dengan apa-apa yang sudah dijelaskan dari kitab-kitab Gusti Allah sebelumnya. Hanya saja kan masa berlakunya itu sudah expired gitu loh. Oleh karena itu harus mempraktekkan dan menghukumi sesuatu itu dengan hukum yang terbaru, dengan aturan yang terbaru. Dulu kita sebelum punya undang-undang jaminan produk halal, nggak ada itu sertifikasi halal, nggak ada kewajiban untuk mendeteksi produk-produk yang dijadikan makanan dan minuman itu
Tapi kalau sudah ada aturannya, ya mari. Sama dengan masalah zakat. Sebelum ada undang-undang pengelolaan zakat, amil itu boleh siapa saja. Yang penting dia bersukarela untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Tetapi karena kita sudah punya undang-undang pengelolaan zakat, negara kita sudah punya, ya semuanya harus mengikuti compliant, taat. Siapapun orang Islam di Indonesia kalau ingin melakukan pengelolaan zakat yang benar, undang-undang itu diikuti. Makanya ada UVZ, ada LAS, dan ada Baznas. Jangan jadi amil-amil gadungan. Nah, karena apa? Karena ini undang-undang ini sudah mulai memberlakukan bagi orang-orang yang melakukan pengelolaan zakat secara tidak profesional, sama dengan wakaf. Wakaf itu kan kita sudah punya undang-undang 41 tahun 2000. Segala sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana mensodakohkan harta kita dalam bentuk harta yang tidak bergerak, kalau niatnya memang sodakoh, yang diartikan wakaf, ya harus melalui prosedur. Ada akta ikrar wakafnya, ada penyerahan dari wakif kepada siapa yang dipercaya untuk ngelola aset itu. Jangan di bawah tangan pokoknya. Karena apa? Karena sedekah, zakat berbeda dengan hibah dan hadiah. Nah, kalau hibah dan hadiah ngawei dumateng tiang yang kita senengi, aku umahku tak kekno awakmu, ya boleh. Tetapi kalau niat aku duwe umah tak serahno nang masjid supaya umah ini bisa dijadikan sarana untuk pengembangan atau untuk modal usaha masjid. Ada di sepanjang itu, ada masjid sepanjang itu ada punya 4 rumah ya, dari wakaf orang. UNER itu Universitas Airlangga itu menerima wakaf rumah di perumahan sana dengan waktu berjangka untuk nginap mahasiswa-mahasiswa yang hafal Quran yang kuliah di UNER. Nah, seperti itu. Nah, barangkali panjenengan punya rumah 4 di Kebonsari, daripada tidak mengantarkan rumahnya menjadi istana di surga, 1 rumah tak kawekno Masjid Al Hikmah supaya dilola oleh pengurus. Harus jelas ada akta ikrar wakafnya, ada penyerahannya secara ini. Nah, jangan sampai melakukan sesuatu di bawah tangan. Nah, kalau ketahuan nanti berurusan dengan hukum. Nah, jadi jelas siapa yang dititipi, namanya nadir. Kalau wakaf itu, nadir itu ada berapa jenis? Ada 3 jenis. 1 nadir perseorangan. Nah, nadir perseorangan bukan berarti seorang diri. Kalau nadir itu minimal ada ketuanya, ada sekretarisnya, dan ada bendahara. Nah, kalau memberikan nadir kepada seseorang itu bisa dianggap hibah, dipek oleh wong iku. Nah, mati orangnya bisa rebutan ahli warisnya. Oh, ini barang bapakku iku. Oh, dudu. Ini dudu barang bapakku. Sajane bapakmu ini dititipi untuk masjid Kebonsari. Nah, itu kan repot. Dan makanya supaya hal-hal seperti itu diatur oleh undang-undang, ada peraturan pemerintahnya. Nah, sekarang di Jawa Timur ini sedang ada proyek percepatan sertifikasi aset-aset wakaf. Jadi tiap hari saya itu monitor di HP itu ada grup percepatan proses sertifikat. Sana target puasa ini paling tidak Menteri ATR BPN yang mantan Panglima itu ternyata dulu waktu kecilnya itu sering mijiti kakeknya. Kakeknya itu selalu bilang di musola, nah itu 1, kamu harus jadi Panglima. Yang kedua, kamu harus berjuang untuk ngurusi urusan masjid dengan musola. Nah, Panglima sudah, nah sekarang dia punya janji untuk ngurusi bagaimana percepatan sertifikat masjid dan musola. Itu, Bu. Ada aturannya, nggak ngawur-ngawuran. Ketika ngawur-ngawuran urusannya dowo.
dan bisa tidak mari-mari itu, yang ada tukaran. Kalau sudah tukaran ya sudah hilang, pahalanya hilang, semangat ibadahnya juga hilang, yang ada saling menjelekan teman-temannya kan. Ngoten nggih. Aturan itu di situ. Alhamdulillah di negara kita aturan-aturan seperti itu sudah mulai berlaku dan punya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sallallahu maghdubi 'alaihim walhamdulillahi amin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqlina biha jami'al hajat wa tatahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'at min jamil khairat fil hayat wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatin min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil taqina iman zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil sekurang dan kurang ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi